Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lazuardi yang kami hormati. Hari ini bukan sekadar episode Last Talk biasa. Hari ini kita akan mendengar kisah tentang harapan yang tidak pernah padam. Tentang guru yang tetap berdiri meski sekolahnya terendam. Tentang anak-anak yang tetap ingin belajar walau buku mereka hanyut bersama banjir. Beberapa waktu lalu, Lazuardi bersama mitra kebaikan kita, yaitu Amal Khair Yasmin, kembali membersamai saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dalam program Cahaya untuk Sumatera, Aceh Tetap Belajar. Pasca banjir bandang November lalu, banyak sekolah terdampak. Guru-guru kehilangan ruang mengajar, anak-anak terpaksa belajar di sekolah darurat. Namun, di tengah kondisi itu, satu hal yang tidak hilang, semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini Last Talk tidak ingin sekedar melaporkan kegiatan, kami ingin mendengarkan cerita dari mereka yang melihat, mereka yang datang langsung ke lokasi dan menyaksikan apa yang terjadi di sana pasca banjir sekitar 2 bulan yang lalu. Kita pastikan Bapak Ibu tetap bersama kami di Last Talk Cultivating Compassion Creative Change. Yeay! Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sulistyo Rido atau yang biasa kita sapa Pak Sulis dan Ibu Miratul Mutawasito sebagai perwakilan guru Lazuardi dari 3 tim yang kita kirim berangkat ke sana. Di antaranya ada Ibu Mariati Hulalata, Kepala SMP, dan Ibu Nurul Azizah, guru TK, dan hari ini Ibu Mira mewakili guru SD yang akan bercerita seperti apa kondisi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis, Bu Mira. Gimana Salam. kabarnya Pak? Bu Mira, Pak Sulis, Alhamdulillah baik. Bu Mira? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak Sulis waktu berkunjung ke sana? Apa yang ketika pertama datang, apa yang Pak Sulis rasakan ketika hadir melihat langsung kondisi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang? Ya, terima kasih Bu Yun dan Bapak Ibu semua. Eh, Satu hal yang paling kami rasakan di Aceh adalah beban yang luar biasa. Ini bencana yang eh, tidak seperti yang kita jumpai dari sebelumnya ya. Jadi bencana ini selain banjir bandang, tapi juga mendatangkan lumpur yang sangat tinggi, kemudian mendatangkan kayu-kayu yang besar. Nah, eh, jangkauan kerusakannya juga sangat luas, meliputi 12 kecamatan, sehingga butuh banyak orang untuk membantu. Jadi itulah kami merasakan ketika datang beban yang luar biasa, pemulihan yang butuh waktu yang panjang, dan butuh kebersamaan kita semua untuk membantu. Wah, Masya Allah ya Pak Sulis ya. Kalau Bu Mira nih, sebagai guru gitu ya. Kalau Pak Sulis mungkin mewakili Yasmin, ini bukan kesempatan pertama ya Pak Yuk, Sulis, karena kita tahu Amal Khair Yasmin sebagai lembaga nirlaba berbasis social enterprise yang memang fokus menyediakan layanan gratis untuk sekolah-sekolah berkualitas kaum duafa. Dan di beberapa kejadian bencana nasional, Yasmin selalu turut serta ya. Saya ingat waktu itu pernah ikut dalam rombongan Lombok Tetap Belajar gitu ya, di Sulawesi, bahkan terakhir di Cianjur. Mungkin Pak Sulis sudah punya beberapa pengalaman dan tadi mengatakan bahwa ini luar biasa memang kondisinya. Nah, untuk Bu Mira, tapi ini adalah pengalaman pertama ya Bu Mira ya. Betul, betul. Jadi waktu ketika pertama datang ke sana dan melihat kondisi, apa yang Bu Mira rasakan? Eh, Melihat mungkin karena sudah 2 bulan berlalu ya, jadi mungkin kondisinya tidak separah waktu kita lihat di YouTube gitu ya Pak Sulis ya, Bu Yun. Jadi memang sudah mulai pemulihan, tapi kita bisa lihat bekas-bekasnya itu ya saya merasa itu kayak kalau saya ngalamin itu kayak ini kiamat gak sih gitu. Jadi ketika bertemu dengan guru terus dia bilang melihat sekolahnya itu lumpurnya di atas lutut gitu ya, terus itu kayak ya udah menurut saya udah kalau saya di posisi itu udah nggak tahu gitu ya mesti gimana. Kalau selama ini mungkin kalau kayak Pak Sulis kan udah biasa ya. Kalau bagi saya ini pengalaman pertama, jadi itu rasanya memang bencana yang perlu dukungan kita semua gitu loh. Apalagi untuk guru dan anak-anak yang
kita lihat mereka tetap punya semangat belajar yang tinggi gitu. Jadi kita sebagai masa sesama guru gitu ya, itu merasakan mereka juga ingin anak-anak murid di sana itu juga tetap mendapatkan pembelajaran seperti itu, walaupun dalam kondisi yang serba darurat sangat ya. terbatas ya gitu ya. Jadi Bu Mira sendiri sebagai guru memiliki perasaan yang sama ya Bu Mira ya, memastikan bahwa anak-anak itu harus belajar dan semangat itu masih terlihat di guru-guru di Aceh Betul, Tamiang ya Bu betul, Mira ya. betul masih terlihat. Jadi mungkin mereka juga mungkin mencoba melakukan refleksi ya. Salah satu guru yang sempat ngobrol dengan saya itu, jadi dia merasa sudah sangat terbantu karena ada tim relawan yang apa istilahnya yang kayak trauma healing ya Pak Iya. Sulis ya. Itu sudah mendapatkan metode trauma healing siswa dan juga gurunya. Tapi mereka merasa pimpinan juga butuh gitu. Kepala sekolah gitu. Lebih tepatnya sih kepala sekolah mereka. Jadi mereka sangat kasihan melihat kondisi mental kepala sekolahnya yang sangat terbebani dengan kondisi ini gitu dan berharap semuanya bisa segera pulih gitu. Sudah banyak hal yang dilakukan akhirnya terlihat dari kayak emosionalnya gitu ya. Itu yang terlihat si ibu kepala sekolah ini butuh butuh Dukungan tuh ya, dukungan support gitu. ya dari Tapi kita. seperti itu. Jadi cuma selama ini untuk pimpinan-pimpinan ini kurang tersentuh di trauma healingnya itu gitu karena lebih ke anak-anak Kita dan fokus ke guru. siswa. Iya, jadi anak dan guru semuanya sudah mulai pulih. Pas kita ke sana ya Pak Sulis, hampir semua sudah ceria gitu ya. Cuman memang kondisi tempat belajarnya memang belum memadai gitu. Oke, oke. Pak Sulis, ini kan kalau kita lihat Yasmin ini jadi agak berbeda dengan lembaga sosial lainnya ya Pak Sulis ya. Kita sering mendengar kabar di media sosial ataupun di televisi pemerintah gitu bahwa hampir semua orang mengirimkan bantuan dalam bentuk kebutuhan harian ya, sembako, pakaian gitu ya. Nah, Yasmin karena fokusnya di bidang pendidikan, jadi memang menyiasatinya support guru-guru dan siswa dalam bentuk pendidikan. Boleh mungkin Pak Sulis cerita sedikit Pak Sulis, mengapa Yasmin fokusnya ke arah sana gitu ya? Iya, betul Bu Yun. Jadi memang Yasmin dalam program kebencanaan tidak mengambil peran di darurat bencana. Jadi kita di pasca bencana, fokusnya di bidang pendidikan. Kenapa? Karena prioritas kami adalah bagaimanapun kondisi bencana itu, pendidikan harus bangkit yang pertama kali. Nah, karena itu setelah kedaruratan sudah bisa ditangani, maka kami masuk ke sisi yang lain, yaitu membantu tadi trauma healing, terus kemudian bagaimana mendukung guru, kepala sekolah, terus kemudian para siswa itu bisa belajar meskipun dalam kondisi darurat. Maka program kami namakan eh, Aceh tetap belajar. Jadi bagaimanapun kondisinya, sekolah tetap harus mendapatkan prioritas. Pengembalian trauma atas bencana itu di pendidikan harus menjadi prioritas kami. Nah, programnya tidak hanya pelatihan, tapi juga program pendukung, misalnya kunjungan ke sekolah, praktek untuk implementasi dari pelatihan tersebut, gitu ya. Sekaligus juga saat ini kami tetap mendampingi para guru untuk implementasi dan apabila ada kendala-kendala juga Kita bisa tetap kita support berikan ya. penguatan untuk mereka. Jadi programnya itu tidak hanya pada saat kita datang ke sana memberikan pelatihan, tapi juga ada langsung kunjungan ke sekolah gitu ya. Betul. Guru-guru kita bisa langsung berinteraksi Bu Mira ya dengan anak-anak dan saat ini pasca kunjungan pun kita masih tetap jalin hubungan ya Pak Sulis, Betul. memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka harapkan, Yep. kita beri support gitu. Nah, berarti kemarin itu Bu Mira, Pak Sulis pada saat datang fokus utamanya adalah memberikan pelatihan dan training gitu lah ya. Nah, ini banyak orang mungkin membayangkan kalau training itu kan hanya duduk, presentasi, selesai gitu lah ya. Dari Bu Mira sendiri sebagai salah satu perwakilan yang berbagi praktik baik ya Bu Mira ya. Di sana mungkin Bu Mira bisa ceritakan tim Lazuardi, khususnya guru-guru Lazuardi memberikan praktik baik apa gitu dan metode apa yang digunakan sehingga itu tepat guna untuk mereka praktikkan juga di suasana sekolah darurat saat ini gitu. Iya, Bu Yun sangat senang sekali ya bertemu dengan guru-guru yang di Aceh Tamiang kemarin. Walaupun mereka hanya perwakilan ya Pak Sulis, satu sekolah itu hanya satu guru yang menjadi perwakilan untuk hadir di training yang diadakan kemarin itu.
tapi semangat mereka tuh terlihat sangat tinggi gitu ya. Kita juga menggunakan metode active learning gitu ya saat apa namanya memberikan training gitu. Jadi bukan hanya kita memberikan konsep-konsep atau teori-teori, tapi lebih ke berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan di kelas dan itu berhasil, lalu kita share ke mereka seperti itu. Jadi mereka pun apa namanya bisa langsung mengkoneksikan dengan apa yang terjadi di kelas mereka gitu. Walaupun dengan kondisi yang berbeda gitu ya, maksudnya biasanya kan beda sekolah, beda budaya, tapi mereka bisa langsung nangkep dan akhirnya mereka pun apa namanya bisa kayak apa ya saling ini aja ketika kita share ini oh iya yang itu lalu mereka melakukan dan memang lebih banyak seperti workshop ya mereka melakukan hal yang sudah kita sharing mungkin hanya sedikit gitu konsep-konsep yang mungkin mereka sendiri pun sebenarnya sudah tahu itu tapi mungkin di bagaimana mengimplementasikannya butuh apa ya butuh dukungan dari kita gitu loh bahwa oh ini cara melakukannya begini lalu nanti tantangan biasanya di kelas seperti ini. Nah seperti itu. Jadi akhirnya mereka seperti Bu Nurul kan memberikan media apa belajar dengan alat-alat yang mungkin terbatas gitu ya. Jadi mereka berkreasi dan mereka sangat kreatif dan benar-benar punya semangat tinggi untuk kayak bangkit lagi gitu. Walaupun kita nggak tahu ya kondisi sekolah terus mereka seperti apa karena sekolah yang kita kunjungi itu nyaris ya belum punya bangku ya. Kita lesehan, bahkan ada satu sekolah yang ketika kita masuk tuh ya udah keluar dari situ kayak kaos kaki kita udah penuh lumpur. Itu benar-benar yang masih seperti itu dan belum semua kelas bisa dihuni gitu ya. Jadi dengan training kemarin itu memang kita saling berbagi sih ya. Maksudnya bukan hanya kita share tapi mereka juga sharing gitu ya. Jadi itu akhirnya yang membuat antar guru pun bisa saling sharing gitu kan dengan kondisi mereka di sana gitu. Karena kalau hanya kita yang sharing kan kita kondisi normal ya. Maksudnya dengan sekolah kita yang tidak ya maaf ya maksudnya tidak ada bencana gitu ya. Kita belajar biasa gitu kan normal semuanya berjalan seperti biasa tapi mereka saling sharing kondisi sekolah mereka masing-masing itu juga menurut saya bisa jadi salah satu penguat mereka juga gitu untuk bangkit lagi bersama seperti itu. Oke, oke. Jadi kemarin itu tidak hanya berbagi materi, tapi juga ada sesi mendengarkan dari mereka. Begitu ya, Pak Sulis, Bu Mira ya? Iya, jadi eh, training kami itu berdasarkan berbagai pengalaman tadi, kita kemas memang untuk betul-betul membersamai. Eh, kita memahami ketika bencana itu kelas-kelas hilang. Harus belajar di kelas darurat. Waktu juga berkurang karena mereka harus bergantian di tiap kelas. Guru juga masih trauma, siswa masih trauma, media sangat terbatas. Karena itu bagaimana kita dalam program tersebut tidak hanya menyusun kurikulum, tapi juga memberikan metode pembelajaran yang tepat, yang menyenangkan. Dengan metode-metode tersebut, guru-guru sekaligus bukan hanya mengajar, tapi metode yang menyenangkan bisa menjadi media atau sarana untuk menyembuhkan luka hati mereka, trauma mereka. Dan Lazuardi sudah teruji menjadi mitra Yasmin di berbagai kebencanaan untuk memberikan metode pembelajaran, bedah kurikulum sesuai dengan kedaruratan. Termasuk tujuan akhirnya membangun kembali karakter mereka, menumbuhkan karakter anak-anak supaya mereka tetap meningkat di dalam Mereka kebencanaan. tetap tangguh di berbagai situasi ya, Betul. Pak Sulis. Dalam sesi mendengarkan kemarin, Bu Mira, Pak Sulis gitu ya, tantangan terbesar apa yang guru-guru itu rasakan di situasi darurat seperti saat Ya, ini gitu ya? mungkin yang lebih banyak bercerita Bu Mira. Jadi kita awalnya datang dengan gagah berani untuk memberikan, untuk mendengar, untuk memberikan penguatan. Tapi kita luluh juga. Jadi sebagian tim kita juga merasa hancur, merasa sedih sekali dengan cerita-cerita mereka, dan kita terbawa emosi untuk ikut sedih, bukan menenangkan, tapi kita malah yang ditenangkan oleh guru-guru. Kebayang Silakan sih. Bu Mira. Bu Mira, coba Bu Mira Iya. pada sesi mendengarkan tuh tantangan apa sih yang mereka ceritakan gitu loh ya? Kebetulan kan saya dapat kesempatan 2 kali ya Pak Sulis, hari Selasa dan Rabu tuh ke sekolah gitu ya. Jadi yang pertama, itu yang menurut saya itu memang guru-guru itu juga butuh teman untuk berbagi ya. Jadi ketika bercerita dengan saya dia sudah nggak lagi nangis gitu, tapi justru saya yang terbawa gitu ya, saya yang nangis gitu dan saya minta maaf sih karena saya bilang, "Maaf ya Bu, saya masih emosional mungkin ya karena saya baru lihat dan baru kali ini saya tuh datang ke tempat seperti ini," gitu. Jadi malah justru mereka tuh yang menguatkan kita, "Ibu, kita tuh harus tetap berjalan," gitu. Jadi kita tuh harus tetap
kuat walaupun ya itu sudah berlalu. Kalau kemarin mungkin memang benar saya nggak bisa cerita gitu pas ketika kejadian itu. Tapi kalau sekarang kita sudah bangkit lagi dan ya kita sama anak-anak sudah sama-sama apa namanya ingin bangkit lagi gitu. Jadi apa mungkin mungkin sebenarnya semua ingin cerita gitu ya Pak Sulis, tapi memang hanya beberapa yang bisa kita dengar karena waktunya juga terbatas. Dan memang rata-rata semua terjebak dalam kondisi itu gitu. Yang misalnya dalam beberapa hari mereka tidak menemukan makanan gitu ya. Ada juga yang menemukan makanan, makannya itu masak tuh dari air ya banjir itu. Mereka maaf ya, BAK dan BAB juga di situ. Dan itu kayak menurut saya itu kiamat nggak sih gitu. Jadi saya tuh berkali-kali kayak itu tuh ya Allah astagfirullahaladzim gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa tuh di situ. Maksudnya kayak saya berusaha untuk nahan gitu, tapi saya nggak bisa. Jadi akhirnya kita cuma pelukan. Terus saya juga nggak bisa bilang sabar atau kuat karena saya dengar Bu Dede ya sebagai psikolog yang kasih trauma healing itu dalam kondisi begitu lebih baik kalau kita nggak bisa mengucapkan jangan ucapkan apapun karena kata-kata kuat ya sabar ya itu untuk mereka kayak ya apa ya seperti Artifisial aja gitu. Jadi cukup dengan sentuhan. Jadi saya peluk aja saya juga nggak bilang apa-apa karena saya cuma nangis gitu. Saya bilang maaf ya, cuman minta maaf kalau saya masih terbawa emosi gitu. Maksudnya kayak emosional jadi masih kayak nangis gitu karena kayak nggak sanggup gitu. Kalau saya ngebayangin saya sendiri tuh kayak di posisi itu nggak tahu deh ya kayak gimana gitu. Tapi mereka bisa melewati itu dan pas ketika ke sana ya mungkin karena memang amal Faris Yasmin itu kan pasca ya. Jadi memang sudah jadi kondisi daruratnya mungkin sudah tidak terlihat gitu ya. Jadi memang lebih ke recovery seperti itu. Jadi yang kita lihat memang ke sekolah itu sudah mulai dibereskan walaupun belum 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 sepenuhnya sepenuhnya ya. gitu di Masya Allah ya Bu Mira, saya aja ini merinding mendengarnya, apalagi Bu Mira dan Pak Sulis yang melihat langsung. Nah mungkin dari proses mendengar itu ya Bu Mira, Pak Sulis, bahkan melihat secara langsung kondisinya, ada nggak sih terbersit di hati Pak Sulis, Bu Mira gitu ya, yang merasa terus kayak bilang ke diri sendiri gitu, ya inilah sebabnya kami harus datang gitu. Momen apa tuh Pak Sulis pada saat melihat atau mendengar yang disampaikan oleh teman-teman di sana? Iya, Yang sampai bilang gitu ya ke diri, ya inilah kenapa kami harus datang. iya. Beberapa kali di daerah bencana, eh, kemarin Kepala Kantor Kemenak dalam pembukaan acara menyampaikan, ini bantuan logistik sudah datang, kesehatan sudah datang, alat berat sudah datang. Tapi kami menunggu mana yang untuk pendidikan. Nah, itu saya merinding karena seolah-olah kita menjadi jawaban bahwa guru memang perlu ada penguatan, pendidikan memang perlu disupport sedemikian rupa. Pembelajaran tentu harus berbeda dengan hari-hari biasa. Kemudian tentu kami juga mendukung selain training juga memberikan seragam yang kurang, alat tulis, kemudian air minum untuk keluarga yang masih kesulitan sampai saat ini ya. Kita masih memberikan air minum untuk keluarga, juga balita. Nah, terutama terkait dengan guru-guru, terkait dengan orang tua yang punya balita dan kesulitan. Jadi memang eh, eh, kemanusiaan kita terusik dan kita menyadari bahwa di training-training kebencanaan justru ikatan emosionalnya sangat kuat. Sambutan mereka luar biasa. Sampai di akhir ketika kami mau pulang, kami diculik peserta dalam tanda kutip ya. Dibawa. Pokoknya Pak Sulis dan tim harus jalan. Oh, ini ibu-ibunya nggak muat. Akhirnya kita mewakili jalan, dibawa, diminta makan, maaf segala macam. Jadi sambutannya luar biasa Aceh. Jadi kita dianggap keluarga. Iya, iya, menjamu kita dan nggak mau kita paksa untuk bayar, nggak mau. Kita dibawa keliling di luar biasa. Jadi mereka menganggap kita bukan hanya sebagai mitra, tapi juga keluarga. Bahkan ketika perpisahan juga luar biasa berkali-kali tim Lazuardi perpisahan dengan tangisan kita juga berkali-kali sampai diantar ke tempat kita keluar dari Aceh Tamiang. Luar biasa Aceh. Bu Mira mungkin momen apa yang akhirnya menyadari inilah kenapa saya harus datang gitu lah ya. Alhamdulillah di satu sisi dipercaya oleh Lazuardi untuk mewakili Lazuardi dan di situ menimbulkan rasa syukur luar biasa dalam diri Bu Mira. iya apa ya, memang mungkin kalau pasti sudah biasa ya, tapi kayak bagi saya gitu itu hal yang baru dan menurut saya berbagi dengan mereka itu bukan cuma sekedar berbagi yang kayak
kalau kita ngisi materi di tempat yang lain yang ya itu kayak biasa gitu kan. Tapi itu tempat yang luar biasa menurut saya gitu. Ketika kita bertemu dengan sesama guru, itu memang vibes-nya tuh bener-bener yang kita kayak ada ikatan aja gitu Bu Yu. Bahkan ketika kita kan saling support gitu ya, kita bertiga. Maksudnya ketika yang satu memberikan training, lalu yang lain kita support apa. Dan itu semua kita ngeblend aja gitu loh. Jadi nggak ada kayak, oh ini narasumber lalu itu misalnya kayak peserta nggak ada. Jadi kita benar-benar nggak ada batas di situ. Jadi itu yang menurut saya itu saya rasakan ini tuh apa ya, kita tuh saudara, walaupun mereka menganggap kayak, "Oh ini kayak narasumbernya," tapi enggak. Jadi kita di situ tuh benar-benar, ya sama, sesama, apa, pendidik yang berusaha berjuang, bagaimana caranya dengan kondisi yang ada, kita berharap anak-anak tetap belajar, seperti itu. Jadi memang keberadaan kita sih menurut saya lebih ke kayak teman sharing ya. Jadi mereka bertambah semangat karena ada yang mendukung, gitu. Jadi mungkin kalau dari segi materi atau dan sebagainya gitu ya, itu ya sudah mungkin ya mereka ada yang baru, mungkin ya ada yang mungkin sudah pernah dengar, tapi bagaimana mereka bisa share dengan sesama guru dan juga dengan kita, itu hal yang menurut saya ya, kenapa kita ada di situ gitu. Itu yang hal yang menurut saya ya sangat kita bersyukur, menurut saya mereka juga bersyukur lah ya bertemu dengan kita gitu. Jadi ada satu ikatan Betul. hati. Selain itu mungkin karena kesamaan golongan darah ya Pak. Hmm. Golongan darah yang mengalir di kita golongan darah G. Hmm. Golongan darah guru. Ya. Di Aceh Tamiang, di Lazuardi, di Yasmin atau tim Yasmin yang mengikuti punya satu ikatan batin sebagai sesama guru, merasakan betul bagaimana tulusnya pengabdian seorang guru, niatnya seorang guru dalam memantik potensi anak-anak, menyiapkan mereka untuk bisa nanti ya Pak melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negara kita. Tentunya banyak hal yang harus kita dampingi dari anak-anak itu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, pencinta Lastop, jangan kemana-mana, kita kembali dengan momen paling menyentuh yang dirasakan oleh tim Yasmin dan guru-guru Lazuardi yang berkunjung ke Aceh Tamiang. Tetap di sini, di Lastop. Oke, kembali lagi ke Lastop. Pak Sulis dan Bu Mira, gitu ya. Kalau boleh jujur, tentu kita di sini malu kali ya. Kalau saya ya mungkin ya Bu Mira, saya yakin juga Bu Mira, Pak Sulis dan tim juga. Ketika di sini, alhamdulillah begitu banyak masih kemudahan yang kita rasakan. Dan ketika menginjakkan kaki di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang, kita dihadapkan dengan kondisi yang gak terbayang. Mungkin ya Bu Mira kita lihat kondisinya di TV, tapi ternyata kalau lihat langsung itu beda gitu ya. Nih kalau boleh jujur nih Pak Sulis Bu Mira gitu ya, eh, momen apa yang membuat Pak Sulis dan Bu Mira benar-benar tersentuh atau bahkan sampai meneteskan air mata gitu ketika sampai di Aceh Tamiang? Iya, Bu Mira mungkin ceritanya lebih banyak karena beliau keliling ke sekolah. Saya hanya sehari, tapi yang paling membuat saya haru adalah bagaimana di tengah-tengah kesulitan itu ada berbagai keajaiban. Contoh, eh, cerita mereka ketika air meninggi itu sampai ke Nyaris apa kabel nih? kabel listrik. Karena listrik sudah mati, gimana kabel-kabel itu menjadi eh, panduan mereka di kegelapan malam untuk mencari makan, sekaligus misalnya memikirkan untuk mencari alat sholat. Padahal semuanya sudah Tenggelam. tenggelam. Nah, eh, ini ujian luar biasa, tapi ujian sekali lagi juga saya yakin merupakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Aceh. Gimana kebesaran hati mereka, gimana ujian itu mereka lalui, tidak makan berhari-hari, tapi yang dicari adalah sejadah untuk sholat. Itu yang buat saya merinding karena kita yang bebas ini kadang lupa untuk memaksimalkan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak Sulis. Jadi tamparan tersendiri ya untuk saya khususnya dan juga mungkin pendengar ya bahwa di antara
keterpurukan yang dihadapi, yang utama mereka ingat adalah Allah gitu Allah ya. Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka punya apapun itu biasanya dibagi Bu Yun, karena dalam setiap 2 lantai pengungsian itu banyak makanan. Mereka para laki-laki ada yang ibu hamil, ada anak-anak, itu yang mereka prioritaskan. Jadi kadang-kadang sudah dapat bantuan karena Terus ingin bagi orang. membantu, ya membantu. Terus kemudian air masih sangat kencang, mereka berenang di mana itu membawa? Di situ ada puluhan anak. Jadi wah ceritanya itu haru dan kadang maaf ya, lucu karena mereka tertawa sambil Sambil itu ya. sambil cerita karena misalnya bawa Indomie, airnya kenceng, harus melewati, ya harus hilang Indomie satu dus berapa dus gitu ya. Jadi memang perjuangannya luar biasa, tapi mereka kini bisa menghadapi itu dan menceritakan dengan gagah, gitu. Kalau Bu Mira sendiri, Bu Mira, pada saat mendengar guru-guru, bahkan Bu Mira berkesempatan berinteraksi langsung dengan anak-anak gitu ya. Ada nggak kata-kata yang masih terngiang sampai sekarang di kepala Bu Mira gitu ya? Kata-kata anak-anak atau guru-guru di sana gitu ya sampai sekarang tuh kayak masih nari-nari nih di kepala dan kayak masih bergema di telinga Bu Mira. Eh, ada yang beberapa tuh menyampaikan bahwa kan saya minta mereka menyampaikan harapan-harapan setelah kedua. Terus mereka bilang apa Bu doain ya punya rumah sendiri gitu. Itu kayak Masya Allah. astagfirullah iya. Terus maksudnya punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Karena mungkin memang benar-benar itu kan menghilangkan Semua sebagian ya. rumah dan juga kendaraan, entah itu guru atau siswa itu memang beberapa rumahnya hilang gitu kan. Itu yang menurut saya kayak, ya Allah kita punya rumah tuh kadang-kadang juga entahlah kita sudah pakai untuk hal yang baik semua atau belum gitu ya. Dan itu kalau nggak ada memang ya maksudnya bahkan anak-anak yang kadang kan nggak memiliki rumah ya. Tapi sampai sekarang maksudnya kayak anak aja bisa berpikir begitu bahwa ya rumah itu selama ini tempat tinggal mereka yang kalau mereka pulang ya ke situ dan kan terbayang kalau mereka adanya di tenda ya. Itu pasti sudah hal yang sangat tidak nyaman gitu. Terus kebetulan saya juga ikut rombongan Pak Sulis yang kita mau ke dekat sungai Tamiang itu ya Pak Iya. Sulis ya. Jadi yang menyebabkan salah satu penyebab banjir itu ada di memang sungai Tamiang kiri istilah itu tuh eh, dia sekarang melebar jadi tambah 2 meter dan rumah yang di sekitar itu udah habis. Habis semua ya. Itu saya sempat ke situ dan yang bawa kita itu yang kayak tour guide-nya ya, driver kita itu ini tadinya semua rumah nggak ada bekas satupun rumah di situ. Jadi saya tuh kayak ya Allah ini berarti yang dikatakan anak tadi pengen punya rumah jangan-jangan kayak rumahnya ya udah terbawa dan nggak ada bekas gitu. Dan yang saya sedih lagi juga yang kita ada kesempatan di tukang gorengan itu ya, ibu-ibu itu sedang membicarakan kapan dapat huntara itu hunian sementara, entah itu hunian tetap. Ada yang satu cerita bahwa suami itu sedang stroke sekarang ada di rumah saudaranya gitu. Kalau dia dapat hunian itu bisa langsung bawa pulang kan gitu. Tapi kan sampai sekarang memang belum Belum semua. belum dapat gitu dan mereka masih tinggal di tenda itu kan terbayang ya panasnya. Terus itu bukan cuma yang kayak kalau seumur kita mungkin masih bisa agak menahan lah. Ini kan sudah nenek-nenek gitu yang udah nenek-nenek, ada yang Langsing ya. anak-anak gitu kan. Jadi itu sih yang kebayang ya Allah maksudnya ya kita malu sih kalau mau Mengeluh nggak banyak bersyukur ya. atau mau ngeluh atau itu saat itu kayak astagfirullah saya tuh udah nggak bisa ngomong jadi saya cuma diem gitu ya Allah iya ya gitu jadi saya dengerin obrolan mereka sambil sekali saya tanya gitu kan tapi mereka kondisinya udah nggak masa raut wajahnya itu nggak yang kayak murung sedih-sedih itu enggak ya biasa aja gitu kita aja yang terbawa gitu ya kayak saya cuma bisa diem gitu ya maksudnya kayak mau nangis juga nggak enak gitu ya saya diem saya dengerin terus sekali saya ikut obrolan itu gitu jadi hal yang selama ini mungkin kita anggap biasa punya rumah tuh biasa punya kendaraan biasa gitu sekarang di sana itu hal yang Jadi luar yang biasa punya sama. rumah punya kendaraan kembali itu mereka harus bangun dari nol lagi gitu kan jadi kayak beberapa pekerjaan juga hilang terus mereka masih mengandalkan ya dari donatur ya Pak Sulis ya jadi Iya. beberapa masih mengandalkan dari donatur seperti itu. Iya. Yang bikin mereka sedih jadi eh, mereka tadinya punya pekarangan, punya rumah. Nah, sekarang sudah ditetapkan pekarangannya sebagai zona merah yang sudah tidak boleh lagi dibikin rumah. Nah, itu jadi sementara harapannya adalah hunian sementara atau hunian tetap. Jadi mereka direlokasi. Ini juga problem lagi karena tempat relokasinya juga jauh Jauh dari tempat sumber sekali. kehidupan yang sekarang. Dan itu banyak problem lah setelah ini. Gitu.
Luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu pemirsa Lastok, Aceh masih membutuhkan dukungan dari kita gitu ya. Berbagai macam bentuk dukungannya tentu salah satunya apa yang diupayakan oleh Yasmin. Nah, program ini tentu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Ada dukungan orang tua Lazuardi, Bapak Ibu pemirsa Lastov juga, dan kebaikan para donatur yang selama ini selalu mendukung berbagai program sosial yang diadakan oleh Yasmin. Nah, Pak Sulis sebagai perwakilan dari Yasmin, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua Lazuardi dan para donatur yang menonton Lastok episode ini, Pak? Iya, jadi ada dua hal. Pertama tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus Bapak Ibu yang eh, membersamai kami, memberikan donasi, dukungan, doa-doa untuk saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan Sumatera yang terkena bencana. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkahi dengan kelimpahan kebaikan-kebaikan di masa depan. Yang kedua, tentu Aceh tetap memerlukan bantuan kita. Yasmin masih menggulirkan program air bersih untuk keluarga, air minum untuk keluarga yang sumurnya tertimbun, akses ke air bersih juga masih terbatas. Nah, kedua, kami juga masih mendampingi guru-guru yang kalau mereka karena training of trainers melahirkan trainers, mereka implementasi di kelas, memberikan ilmu kepada guru yang lain sehingga dampaknya berkelanjutan. Kami juga berniat memberikan insentif untuk pejuang-pejuang training of trainers yang sudah kami latih. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari ini kebetulan banget kita beberapa hari lagi akan masuk Ramadan ya. Mungkin pada saat episode ini disiarkan kita sudah masuk awal Ramadan gitu ya. Jadi bulan yang tepat juga ya Pak Sulis ya, di mana Ramadan adalah bulan kebaikan, juga berbagai amal kebaikan, balasannya itu berlimpah dari Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih tetap bisa menyalurkan donasi terbaiknya melalui Yasmin, karena tadi Yasmin tidak hanya berhenti di training of trainer yang dilakukan bersama tim Lazuardi, tapi akan terus membersamai guru-guru dalam proses implementasi training tersebut dan penyediaan air bersih. Nah, ini mungkin Bu Mira, menjelang Ramadan ini kan kita tahu kita sering eh, digaungkan untuk selalu berbagi. Apa sih makna berbagi? Nah, Bu Mira sendiri sebagai salah satu guru yang ke sana gitu ya. Apa makna berbagi menurut Bu Mira setelah melihat kejadian yang terjadi di Aceh Tamiang tuh Bu Mira? Mungkin ini yang benar-benar the real berbagi ya. Karena selama ini saya juga, maksudnya dengan anak-anak sering diskusi dan anak-anak dan tentunya didukung oleh para orang tua ya yang dermawan itu kan kita sering juga mengumpulkan uang amal gitu ya, berdonasi dan selama ini hanya ke tempat-tempat yang terdekat gitu. Entah itu panti asuhan misalnya atau sekolah-sekolah yang memang apa namanya perlu kita kunjungi lalu kita berbagi di situ. Tapi memang di sana kondisinya tuh benar-benar berbeda menurut saya. Jadi berbagi di sana itu eh, ya gimana ya betul-betul apa mungkin kalau selama ini kayak, oh berbagi ya sudah gitu ya. Kita mengumpulkan lalu kita berbagi. Bukan formalitas sih, tapi maksudnya ketika kita berbagi, orang lain pun juga berbagi dan itu hal kayak biasa kita berbagi. Tapi ketika di sana, memang mereka ya membutuhkan itu gitu. Dan apa yang selama ini mungkin kita hanya, saya sering ya ke anak-anak misalnya kayak mengumpulkan uang, misalnya tabung donasi segala macam, itu tanpa tahu, mungkin kita sudah percaya sih sama amal Yasmin ya, tapi mungkin kita nggak pernah melihat langsung. Jadi ketika mereka kemarin ke sana itu yang saya kayak lihat langsung, ini loh yang selama ini tuh saya selalu diskusikan dengan anak-anak. Saya selalu memotivasi mereka untuk membawa uang, membawa tabung donasi, dan ini gitu memang betul-betul digunakan untuk ini dan itu benar-benar ya karena kemarin mengikuti itu saya kayak astagfirullah harus kayak saya harus lebih giat lagi gitu ya. Jadi kayak tabung donasi Iya gitu ini kayak biasanya ya udah tabung donasi kayak biasa ya udah tabung donasi benar-benar menyisihkan sedikit Nah, dari iya, kadang-kadang menyisihkan kayak yang terbaik iya, dari yang kayak, Mira ya. ya Allah itu kan kalau itu misalnya kayak saya berjuang lebih gitu ya biar anak-anak ingat, biar anak-anak bawa itu pasti akan membawa lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin itu sih yang kayak ya Allah ini loh sebenarnya tuh ke sini gitu dan mungkin ke tempat lain juga yang mungkin ya juga sama seperti Terdampak itu ya. gitu ya. Jadi dengan melihat langsung itu jadi selama ini yang saya sampaikan di kelas itu jadi kayak
saya langsung nyampe gitu loh, gitu. Kalau sama ini kan kayak, oh ya dikumpulkan ke sini, ya sudah, dikumpulkan, ya sudah, gitu kan. Walaupun kita udah percaya ini dikelola gitu, tapi dengan melihat langsung itu kayaknya aku harus lebih giat lagi gitu. Jadi ke anak-anak seperti itu. Jadi ada makna yang lebih meluas atau berbeda gitu ya Bu Mira, karena melihat langsung perjuangan sahabat-sahabat guru di sana dan anak-anak di sana gitu. Nah mungkin sedikit ingin tahu nih, mungkin Hmm. bisa di-share ke pemirsa Lastok juga, bagaimana cara Bu Mira membagi kepedulian ini kepada siswa-siswi di Lazuardi Bu Mira? Karena Bu Mira sendiri merasa, aku harus sih lebih gini-gini. Nah, itu berarti nggak bisanya Bu Mira sendiri kan, karena kita perlu lebih banyak lagi nih tabung donasinya, karena agar Yasmin lebih banyak. Kalau kemarin Hmm. 22 sekolah ya Pak Ya. Sulis yang mengikuti training. Mungkin kalau tabung donasinya lebih banyak lagi, ini akan lebih banyak sekolah lagi. Nah, Bu Mira ada cara nggak untuk membagi kepedulian ini kepada anak-anak setelah Bu Mira hadir langsung ke sana? Kebetulan kemarin juga apa koordinasi dengan Bu Sali, kita sempat video call. Masya Allah, jadi Iya. anak-anak ketemu Anak-anak langsung dengan ketemu teman-teman di langsung sana. dengan teman-teman yang di sana. Jadi itu menurut saya salah satu momen yang betul-betul bisa menjadi kayak entry point saya untuk Oke, masuk sampai ke sana saya ya. menuju ke situ gitu ya. Oke. Karena sudah diawali dengan mereka lihat sendiri gitu kan kondisinya di sana seperti apa, sempat ngobrol juga dengan mereka, mereka saling sapa, tanya jawab. Oke. Bahkan saya juga mempersilahkan tuh guru yang di situ untuk ngobrol sedikit ngobrol dengan Bu Sari juga gitu ya. Jadi memang kita tersambung gitu Oh, ya. Masya Jadi Allah. mungkin dengan apa namanya mereka juga melihat langsung itu lebih mudah bagi saya untuk menceritakan lanjutannya gitu. Karena ketika saya hadir kembali itu hari Jumat ya, walaupun masih sisa tenaga. Saya Jumat kan sudah masuk ya. Pagi ada sesi memang keagamaan, terus saya sharing juga dan mereka tuh sangat ingin tahu bagaimana kondisi teman-teman di sana, mempertanyakan banyak hal dan menurut saya itu jadi awal yang baik Oh, gitu Masya untuk Allah. masuk ke situ gitu. Jadi kayak nggak tiba-tiba ayo nak tabung nasi enggak, mereka bahkan ingin tahu sendiri. Sendiri ya. Jadi Teacher di justru sana seperti niat itu apa datang gitu. dari mereka ya Betul, dengan inspirasi yang Bu Mira bagikan betul. dari kenyataan di sana Iya. ya. Oke. Nah, Pak Sulis mungkin ya menimpali tadi apa yang sudah Bu Mira sampaikan kayak gayung bersambut. Bu Mira sendiri mendapat makna berbeda dan berupaya mengajak anak-anak bukan dengan cara menggurui tapi mereka melihat dan merasakan langsung gitu ya. Adakah program Ramadan dari Amal Khair Yasmin yang menguatkan para orang tua nih atau donatur untuk mendukung makna berbagi ini, Pak? Iya, eh, Ramadan itu kesempatan luar biasa. Jadi berbagi, kalau meneladani Rasulullah, Rasulullah memasuki bulan Ramadan, berbaginya itu seperti angin, selalu berbagi. Karena kesempatan luar biasa. Nah, Lazuardi mempelopori kegiatan berbagi tidak hanya memberi, tapi membersamai. Tapi bagaimana social experience anak-anak diajak ke rumah yatim kita, ke pusat terapi autis, ke panti ODGJ, itu nilainya luar biasa. Nilai kehidupan, nilai kemanusiaan, nilai yang betul-betul membersihkan ego dan menjadikan kita cukup dan berlimpah untuk berbagi. Nah, Yasmin selalu membuka kesempatan, terutama bermitra dengan Lazuardi, untuk mengambil momentum Ramadan ini, berbagi di program-program sosial Yasmin, rumah yatim, pusat terapi autis, rumah singgah, panti orang dengan gangguan jiwa, training-training guru yang juga penting sekali untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di berbagai bidang kami. Nah, terakhir tentu saya ingin begini, Lazuardi adalah Yasmin. Karena kebaikan-kebaikan orang tua Lazuardi, bagian penting dari Yasmin. Saya selalu bilang bahwa Lazuardi adalah apa namanya dalam tanda kutip pemilik Yasmin. Kita lembaga sosial, dukungan orang tua Lazuardi, guru-guru Lazuardi dan institusi Lazuardi terutama menjadi bagian penting untuk Yasmin terus mengembangkan diri dan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk bukan hanya berbagi tadi tapi juga social experience di program-program kami. Jadi memang sejalan dengan arah pendidikan Lazuardi bahwa memberikan pendidikan yang kontekstual ya Pak ya. Jadi bukan sekedar mengumpulkan tanpa anak merencanakan, bahkan
ya Bu Mira ya, anak-anak datang langsung ke tempat gitu ya. Ya, Karena masih anak-anak berarti yang di sekitar sini iya, yang lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Yasmin, ataupun tadi seperti yang dilakukan oleh beberapa guru yang hadir ke sana, melakukan video conference sehingga anak-anak juga bisa melihat langsung gitu. iya, Nah, mungkin satu hal nih tadi yang kita sudah mendengar cerita yang disampaikan oleh Pak Sulis dan Bu Mira hari ini gitu ya. Aceh Tamiang bahkan mungkin saudara kita di Padang, di Sumatera Utara atau di tempat lain yang terdampak bencana kemarin itu kegiatannya nggak akan selesai di training of trainers saja ya Pak ya gitu loh ya. Menurut Pak Sulis dan Bu Mira nih, apa yang masih sangat dibutuhkan oleh warga di sana dan bisa kita bantu dari sini gitu ya. Tentu saja dengan melibatkan Yasmin dan Nazwardi gitu ya sebagai lembaga yang punya concern yang cukup kuat gitu ya, terutama dalam hal pendidikan. Mungkin kebutuhan ini bisa menjadi pesan utama untuk mendengar Last Talk gitu, sehingga kita tetap bisa membersamai saudara-saudara kita hingga pulih paripurna gitu ya. iya. Dari bumi mungkin dari guru dan anak-anak melihat, mendengar langsung, bahkan memeluk mereka secara langsung, kira-kira apa nih yang bisa dibutuhkan dan masih bisa kita support gitu dari sini. Kalau kemarin kami lihat untuk seragam itu memang belum sepenuhnya semua ya Kak Sulis. Itu terlihat apa mereka masih menggunakan baju bebas ketika sekolah. Kemudian kondisi ruangan juga ketika yang di SMPN itu ya, itu lab lab science, kemudian lab apa ada lab agama, lab, semua lab itu nggak bisa dipakai gitu. Lab komputer itu nggak bisa dipakai. Jadi sebenarnya memang sebagian bukan sebagian besar, hampir semua semua apa namanya Fasilitas fasilitas itu nggak bisa dipakai digunakan. lagi. Jadi apa itu sih yang terlihat kalau dari segi fisik ya. Jadi sekolah-sekolah itu semua fasilitasnya memang rata-rata semua tidak bisa dipakai lagi kecuali bangunan yang alhamdulillah kalau kita lihat itu bangunan masih kokoh ya Pak Sulis. Jadi mereka memang berjuang untuk mengeluarkan lumpur yang tingginya di atas lutut itu ya. Alhamdulillah ruangannya masih bisa dipakai, tapi semua fasilitasnya nggak bisa. Jadi semuanya sudah tidak ada. Jadi semua belajar itu di lantai, semuanya melantai gitu dan mereka memang belum, ya masih belum dikatakan apa ya, belajar darurat ya itu ya. Karena semuanya kondisinya masih darurat Bu Yun. Jadi masih banyak yang dibutuhkan dari segi fisik gitu. Kalau dari segi mental mungkin ini ya apa namanya anak-anak yang kehilangan orang tua terutama ya, kemudian kehilangan rumah gitu. Karena beda dengan yang rumahnya masih ada dengan yang hilang itu memang rasa Kondisi mereka ininya emosinya kondisi beda ya, gitu. psikologinya beda ya. Seperti itu yang perlu didampingi anak-anak yang mungkin banyak kehilangan entah itu orang tua atau Rumahnya sendiri. rumahnya seperti itu. Jadi Hmm. itu sih yang apa namanya saya lihat gitu ya masih butuh dukungan terus dari Oke. kita. Pak Sulis sebagai penutup gitu ya menguatkan kembali rencana Yasmin ke depan. Tadi Bu Mira menyampaikan bahwa secara fisik masih perlu dibantu, terutama untuk bidang pendidikan gitu ya. Mungkin lembaga amal lain fokus ke bagian kebutuhan sehari-hari, tapi di pendidikan ternyata fasilitas pendidikan untuk menunjang pembelajaran mereka itu juga masih dibutuhkan. Nah, boleh sekali lagi menguatkan rencana Yasmin setelah program TOF ini di berbagai daerah yang terdampak bencana mungkin. Iya. Jadi betul yang disampaikan Bu Mira, kebutuhannya banyak, tantangannya juga banyak. Nah, tapi kami memetakan beberapa yang menjadi konsen kami. Pertama, kalau fasilitas fisik, mungkin pemerintah sudah merencanakan ya pembangunan kembali, pemenuhan mebeler sekolah gitu ya. Tapi ada beberapa yayasan yang bukan sekolah pemerintah, misalnya madrasah. Karena itu sebenarnya kemarin training Yasmin itu fokusnya lebih banyak ke Madrasah yang madrasah, ya, yang supportnya terbatas gitu ya. Nah, tentu kami akan tetap fokus pada tadi pemenuhan seragam. Kami masih sangat terbatas kemarin memberikan seragam. Terus kemudian support terhadap eh, tenaga psikolog. Karena masih banyak guru yang menghubungi kami untuk trauma healing, dukungan ya. emosional gitu ya, pemulihan pasca trauma macam-macam. Dan yang fokus kami tentu mendampingi fasilitator kita untuk bisa tidak hanya implementasi di kelas, tetapi juga mereka bisa share, menularkan pengetahuan
tentang kurikulum darurat dan metode pembelajaran psikologi anak itu kepada guru-guru yang lain. Sebagai informasi, kami seminggu setelahnya juga ke Padang. Nah, Padang lebih dramatis karena pada training kedua itu guru pulang dengan melewati jalan tanah longsor, banjir lagi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah 2 hari semua peserta mau ikut kita, masih hadir dengan semangat luar biasa. Nah, tentu kami bangga dan kami juga mendukung tidak hanya di Aceh tapi juga di Padang, Agam ya, wilayah Agam, Maninjau itu mereka masih juga berjuang di tengah-tengah sudah bersih, sekolahnya kebanjiran lagi dan sebagainya. Tetap minimal kita support dengan penguatan mental mereka, membersamai mereka dan seterusnya. Saya kira gitu. Bapak Ibu, kita sudah dengar apa yang disampaikan Bu Mira sebagai perwakilan guru yang hadir ke sana dan Pak Sulis sebagai perwakilan Yasmin. Rencana pendampingan dan dukungan untuk saudara-saudara kita di daerah yang terdampak bencana tidak hanya selesai di proses kunjungan kemarin gitu ya, tapi Yasmin sudah merencanakan dan memetakan dukungan lanjutan. Tentu Bu Mira nanti juga akan terus mengencourage murid-murid ya Bu Mira ya, mengajak seluruh siswa guru di sini ya untuk terus support teman-teman kita yang ada di sana. Dan saya yakin Bapak Ibu pun bisa melakukan hal yang sama. Jangan ragu untuk menyalurkan donasi terbaiknya melalui rekening Amal Khair Yasmin. Nanti akan kami tampilkan di layar ini. Bapak Ibu bisa menyalurkan donasi terbaik untuk terus mendukung anak-anak guru-guru yang di daerah terdampak bencana sehingga memastikan pendidikan tetap berjalan. Oke, sahabat Lazuardi, pendengar Lastok yang setia, sungguh hangat perbincangan kita hari ini di episode kali ini ya. Saya berkali-kali merinding gitu ya, berupaya menahan tetesan air mata. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Semoga kisah hari ini bukan hanya menjadi cerita yang didengar, tetapi menjadi penguat keyakinan bahwa pendidikan yang penuh kepedulian adalah bagian dari ibadah kita bersama. Terima kasih Pak Sulis, Bu Mira sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan pemirsa Lastok, guru-guru Lazuardi yang berangkat ke sana dan tim Yasmin, juga tim psikolog ya Pak Sulis yang terus membersamai anak-anak. Mudah-mudahan kita akan terus bisa mendukung sehingga pendidikan tetap berjalan di daerah bencana. Sekian dari kami, Lastok episode kali ini. Sampai jumpa di Lastok episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincent Curana Sumara. Saya merupakan guru di MTSN 1 Aceh Tamiang. Dan alhamdulillah 3 hari ini saya sudah mengikuti training of trainers yang dilaksanakan ataupun yang difasilitasi oleh Rumah Cahaya Amal Khair Yasmin dan Lazuardi. Kegiatan ini sangat membantu saya pribadi sebagai seorang guru karena banyak sekali yang kita rasakan dan kita manfaatkan. Materi-materi juga sangat luar biasa sekali, sehingga materi yang sudah didapatkan ini insya Allah akan kita terapkan di kelas kita, akan kita implementasikan di kelas dengan sebaik mungkin sehingga kita memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati, biasa dipanggil dengan Nana. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Tenggulun. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para trainers kami dari Rumah Cahaya serta Amal Khair Yasmin dan Lazuardi. Berkat bimbingan beliau hari ini saya merasa terharu karena sudah datang ke Aceh Tamiang kami, sudah mensemangati kami. Terima kasih, tidak bisa lagi saya mengucapkan apa-apa karena berkat mereka kami akan bangkit. Aceh Tamiang akan tetap belajar. Saya Supriyanto dari SMP Negeri 2 Kejuran Muda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Cahaya Amal Khair Yasmin dan Lazuardi. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang luar biasa, terutama bagaimana kami bisa menyusun kurikulum darurat
Kemudian apa lagi Pak Supri? Selanjutnya kita bisa bagaimana menggunakan media pembelajaran yang baik, kita sesuaikan dengan kondisi darurat yang sudah kita alami di Aceh Tamiang selama ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kami kembali sehingga kami nanti bisa memberi pembelajaran yang bermakna sesuai dengan pendekatan pembelajaran sekarang ini, yaitu pendekatan deep learning, joyful, mindful, dan meaningful.